Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kali ini saya akan memaparkan asesmen proses dan hasil. Apakah itu asesmen proses dan hasil? Yaitu kita lihat dulu ya agendi sesinya, konsep asesmen, bentuk asesmen, agendi sesi. Baik, kita lihat jenis asesmen. Jenis asesmen yaitu ada asesmen proses dan asesmen hasil. Dari penjelasan di sini bisa kita lihat AS itu sebagai refleksi proses pembelajaran, for untuk perbaikan proses pembelajaran, of assessment sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Konsep asesmen proses dan hasil. Asesmen proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis. Asesmen hasil, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pelayanan BK. Ya, biasanya kita memberikan layanan kepada siswa-siswi kita itu bisa dikatakan dengan proses. Kemudian bagaimana hasilnya? Itulah yang dinamakan asesmen hasil. Kemudian hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan BK. Asesmen hasilnya adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan memperoleh informasi tentang keefektifan pelayanan bimbingan dan konseling dari segi hasilnya. Kemudian asesmen proses lainnya memantau pelayanan kepada murid dan memberi umpan balik yang berkala. Kemudian pencapaian diorientasikan pada tingkat pengentasan masalah dan perkembangan aspek-aspek kepribadian peserta didik atau siswa. Oke, itu tadi perbedaan asesmen proses dan hasil. Kemudian konsep asesmen proses dan hasil pada intinya, evaluasi program BK merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dan reliable tentang keefektifan, keaktifan, keefisiensi program dan dari data dan informasi hasil evaluasi program ini dapat berfungsi sebagai konsep asesmen proses dan hasil itu berfungsi sebagai umpan balik kepada guru BK untuk memperbaiki dan mengembangkan program BK, makanya perlu adanya asesmen proses dan hasil. Kemudian konsep lainnya yaitu bahan informasi bagi pihak pimpinan sekolah, guru mapel, orang tua, peserta didik tentang perkembangan sikap dan perilaku siswa ya. Jadi konsep asesmen proses dan hasil ini bermanfaat untuk kita guru BK, pimpinan sekolah, kemudian pencapaian tugas-tugas perkembangan peserta didik sebagai pelaporan ke pihak orang tua. Kemudian bahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program BK. Penekanan pada asesmen proses yaitu fungsi asesmen, proses dan hasil. Di sini bisa dilihat pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen proses daripada menitikberatkan orientasi pada hasil. Ya, proses sangat penting sekali ya dalam pelayanan BK. Bagaimana cara kita melayani siswa dengan baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian harapannya ini akan mendukung proses pemahaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada hasil. Kemudian penekanan pada asesmen proses bisa dilihat di sini jumlah asesmen proses sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen hasil. Jelaskan tujuan asesmen proses untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen proses dapat membantu mereka mendapatkan hasil yang lebih baik dalam asesmen hasil di akhir, juga untuk mengoptimalkan kegiatan pelayanan diberikan pada guru BK. Baik, kita langsung saja ke bentuk asesmen proses dan hasil. Ya, ini contoh bentuk asesmen tidak tertulis. Pada saat kita memberikan pelayanan BK, mungkin contohnya bimbingan klasikal ya, bisa kita lihat dengan bentuknya seperti diskusi kelas, produk, presentase, drama, dan tes lisan. Contoh diskusi kelas ini mungkin Bapak Ibu guru sudah biasa ya diskusi di kelas, mengembangkan kemampuan berkomunikasi antara murid satu dengan murid yang lainnya, melatih murid untuk belajar berdemokrasi, menghargai pendapat, kemudian mendengarkan, juga merespon pendapat kawan-kawan yang lain. Kemudian produk, modal miniatur misalnya produk digital, membuat video, membuat musik, drama, mengembang kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa ini
bentuk asesmen tidak tertulis dalam bentuk produk. Drama, mengembangkan kemampuan seni peran. Nah, di sini bisa dijelaskan kita membantu mengarahkan anak didik kita, siswa kita untuk membuat drama, yaitu mengembangkan kemampuan mereka dalam berseni peran ya. Kemudian mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menemukan jiwa empati, jiwa menghargai, menghormati, berpikir kritis murid. Kemudian presentase ini biasanya sudah pernah kita lakukan, yaitu pada saat kita menyampaikan materi kemudian mereka siswa mempresentasikannya kembali. Contoh seperti kita memberikan materi tentang apa-apa saja pelayanan BK dalam bentuk klasikal, kemudian mempresentasikannya kembali untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya, mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Tes lisan ini bisa langsung tanya jawab secara lisan. Apa yang kita sampaikan pada saat pembelajaran klasikal misalnya, apakah yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling? Nah, itu pertanyaan secara lisan, contohnya seperti itu ya. Kemudian menerapkan umpan balik, apa-apa saja yang kita sampaikan, apakah mereka paham atau tidak, bisa kita menanyakan kembali pertanyaan ke peserta didik. Nah, ini bentuk asesmen proses dan hasil dalam bentuk asesmen tidak tertulis ya. Nah, kalau tertulis, contohnya yang seperti di bawah ini, refleksi, melatih murid berperan aktif, mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri, memikirkan bagaimana cara dapat memperbaiki diri. Kemudian esai, kita bisa memberikan pertanyaan, mengasah keterampilan menulis, kemudian mengembangkan argumen, bagaimana cara mereka berpikir kritis dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada siswa. Dalam bentuk poster ini bisa ditulis dengan literasi digital ya, sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Jurnal, melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide pemikiran dalam hal bentuk tulisan, biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga membuat murid kebebasan berpikir ya. Mereka disuruh menulis dalam bentuk jurnal dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian tes tertulis ini sudah biasa, mungkin kita bisa memberikan pertanyaan dalam hal kuis, pilihan ganda, kuis pertanyaan, menerapkan umpan balik. Nah, ini tadi bentuk asesmen proses dan hasil dalam bentuk tertulis. Nah, oke, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, umpan balik ini sangat penting. Mengapa? Jadi bagi guru itu memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pelayanan di masa mendatang. Kemudian bagi murid membantu siswa untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka setelah mendapatkan pelayanan dari guru BK, mengatur dan merasa berperan dalam proses diberikan layanan. Kemudian umpan balik yang lainnya memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu ke yang lain. Kemudian 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Yang pertama itu ada mudah dimengerti, transfabel, melihat ke belakang, spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu, kontekstual, seimbang, melihat ke depan, dan selektif. 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif ini dapat mengetahui sampai mana pelayanan yang kita sampaikan kepada siswa itu tercapai atau tidak. Nah, kemudian umpan balik yang efektif harus terdiri dari mengklarifikasi tujuan dengan murid, ada feedback-nya, ada forward-nya, feedback tanggapan atas pekerjaan murid, kemajuan mereka, kemudian saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data feedback tadi. Ya, membutuhkan tujuan dan sasarannya, kemudian memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman. Dari umpan balik ini kita bisa berdiskusi dengan siswa apa-apa saja yang mereka belum paham, apa-apa saja yang mereka belum ketahui. Bisa dilakukan dengan berdiskusi. Umpan balik bagi guru, apa saja komponen penting yang perlu ada, dokumen apa yang dipakai guru, kemudian apakah ada format umpan balik sederhana yang dipahami oleh murid, seberapa sering umpan balik harus diberikan. Ya, ini contoh-contoh umpan balik. Kemudian contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang,
kita bisa mengklarifikasi apa yang kamu maksud dengan bisa tolong jelaskan. Nah, ini klarifikasi, kemudian penilaian, perhatian. Penilaian ini bisa dilihat dari bagian ini efektif karena apa? Kemudian ini menarik karena, perhatian ini saya membayangkan bagaimana jika. Nah, perhatian. Kemudian sarannya seperti apa? Pernahkah kamu berpikir tentang materi yang kita sampaikan tadi ya? Kemudian apresiasi, idemu mengingatkan saya pada. Nah, ini umpan balik secara berjenjang. Oke, baik. Dari penjelasan yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat bermanfaat untuk kita semua. Silahkan jika masih ada yang kurang paham, boleh di chat di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.